Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan materi akuntansi pemerintah tentang kewajiban dan koreksi kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dan ini beberapa nama teman saya, yaitu ada Mariska Nurhanifah, Melani Zahra, Nidia Sulistiawati, Nuraini Putri Agustin, dan Putriana Dewi. Oke, tidak usah terlalu lama, mari kita simak materinya. B. Ekuitas satuan kerja. 1. Dana cadangan. Menurut PSAP nomor 1, dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. A. Sumber pendanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan daerah bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat yang berasal dari pemerintah. B. Pengelolaan dana cadangan. Dana cadangan haruslah dikelola dengan baik sehingga selama masa penumpukan sampai dinilai cukup untuk digunakan dapat lebih produktif. C. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program atau kegiatan dalam rencana kerja atau renja dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Klasifikasi dana cadangan. Contoh menurut tujuan pembentukan dana cadangan. Yang pertama, dana cadangan untuk pembangunan gedung. Yang kedua, dana cadangan untuk pembangunan jembatan. Yang ketiga, dana cadangan untuk pembangunan waduk. Yang keempat, dana cadangan penyelenggaraan PON. Yang kelima, dana cadangan untuk penyelenggaraan pilkada. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait dengan dana cadangan. Yang pertama, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Keempat, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. 3. Dokumen yang digunakan pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 2014, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan adalah: yang pertama, peraturan daerah tentang dana cadangan; yang kedua, surat perintah pencairan dana langsung atau SP2D LS; yang ketiga, dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah; yang keempat, nota kredit dokumen hasil pengelolaan dana cadangan. Pengakuan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penata usahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pengukuran dana cadangan. Ada 3, yaitu 1. Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Yang kedua, hasil pengelolaan dana cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Yang ketiga, pencairan dana cadangan.
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pengungkapan dana cadangan. Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum atau peraturan daerah pembentukan dana cadangan. 1. Tujuan pembentukan dana cadangan. 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan. 4. Sumber dana cadangan. Dan yang terakhir ada tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. Contoh kasus 1. Tanggal 2 Februari 2018, pemerintah daerah mentransfer dana ke rekening dan cadangan sebesar 7 miliar rupiah. Dana cadangan ini akan digunakan untuk membangun stadion olahraga. Jurnal atas transaksi pembentukan dana cadangan yang dicatat oleh sistem akuntansi PPKD adalah sebagai berikut. Laporan operasional tanggal 2 Februari 2018 dengan mendebitkan akun dana cadangan sebesar 7 miliar rupiah dan mengkreditkan akun kas di kas daerah sebesar 7 miliar rupiah. Laporan realisasi anggaran tanggal 2 Februari 2018 dengan mendebitkan akun pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar 7 miliar rupiah dan mengkreditkan estimasi perubahan SAL sebesar 7 miliar rupiah. Ilustrasi akuntansi dana cadangan. Pemda X membentuk dana cadangan dengan Perda Dana Cadangan penyelenggaraan Pilkada tanggal 1 Februari 2015. Dalam perda tersebut memuat informasi besaran pembentukan dana cadangan senilai 10 miliar dengan masa waktu pembentukan selama 5 tahun anggaran masing-masing 2 miliar per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro atau bunga sebesar 25 juta per bulan dan asumsi akumulasi pendapatan bunga rekening dana cadangan seluruhnya sebesar 1,5 miliar. Sesuai dengan perda dana cadangan tersebut, dana cadangan dicairkan pada tanggal 1 Februari 2020. Pembentukan dana cadangan. Jurnal laporan operasional dan neracanya, yaitu dana cadangan pada kas di kas daerah saat dilakukan pembentukan dana cadangan dengan nominal debitnya 2 miliar dan kreditnya 2 miliar. Jurnal laporan realisasi anggaran, yaitu uraiannya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada perubahan SAL saat dilakukan pembentukan dana cadangan dengan nominal debitnya 2 miliar dan kreditnya 2 miliar. Perolehan hasil dana cadangan. Jurnal laporan operasionalnya tanggal 1 Maret 2015, nomor buktinya nota kredit. Jurnalnya dana cadangan pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan sebesar 25 juta. Pencairan dana cadangan. Jurnal laporan operasionalnya tanggal 1 Februari 2020, nomor bukti nota kredit. Jurnalnya kas di kas daerah pada dana cadangan sebesar 11,5 miliar. Jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA pada tanggal 1 Februari 2020, nomor buktinya nota kredit. Jurnalnya perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan pada PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Perubahan salnya 11,5 miliar di debit, penerimaan pembiayaannya 10 miliar di kredit, PAD yang sah, jasa giro atau bunga cadangannya 1,5 miliar di kredit. Untuk sumber-sumber dari materi kita adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari link Jago Akuntansi tentang akuntansi untuk dana cadangan, serta pada buku praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kelas 12, penerbitnya adalah Erlangga.
Oke, tanpa sadar kita telah berada di penghujung presentasi ini. Semoga kalian bisa menyimak dan mengerti materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.